Pakar hukum tata negara singgung sikap tak tahu malu pejabat, jejak digital Gibran disorot, saya nggak punya malu. Wakil Presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta, Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono, Habibie wakil presidennya ada Malik, SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran, jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Ya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Saya menyayangkan Pak Jokowi yang selama kurang lebih 8 tahun berpotensi untuk menjadi negarawan, tetapi kemudian berbelok malah menjadi politisi. Keluar kata-kata, kalau nggak salah politisi pasaran. Itu mungkin kasar, tapi ya mau nggak mau saya harus melepas pernyataan itu. Nah, puncaknya itu adalah ketika membiarkan, merestui dan mendukung seorang anak yang kualifikasinya mungkin untuk wali kota pun masih belajar, dikasih kesempatan menjabat orang nomor 2 di eksekutif nasional. Suatu penyimpangan, suatu anomali ya, ketika merestui seorang Gibran untuk menjadi wakil presiden. Dan Gibrannya kebetulan juga nggak punya malu untuk menerima tawaran itu. Masyarakat ahli hukum tata negara berkali-kali mengingatkan bahwa putranya Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres itu dengan membawa beban cacat hukum. Karena konstitusi yang diacak-acak demi sang anak menjadi cawapres. Bahkan kelompok masyarakat sipil berkumpul memberikan pernyataan bahwa sikap Jokowi yang membolehkan Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 bukan saja merusak tatanan hukum konstitusi, tetapi juga melukai demokrasi. Tidak cukup seorang presiden mengatakan biarlah rakyat yang memilih, yang milih semuanya rakyat. Seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng ya nggak dipilih. Come on, ayolah Pak Jokowi. Demokrasi bukan sekedar memilih dan dipilih. Apakah Pak Jokowi senang dan bangga jika nanti Gibran terpilih menjadi pemimpin di atas konstitusi yang sudah ternoda? Apakah Bapak tidak malu dengan semua drama politik yang diatur semuanya demi Gibran? Pak Jokowi, Bapak boleh tidak malu. Pendukung Bapak yang kini mendukung Prabowo Gibran boleh hilang rasa malunya. Partai-partai koalisi juga boleh tidak punya malu. Tapi kami malu, Pak. Rakyatmu malu dengan semua tipu daya konstitusi, rusaknya reformasi, dan mundurnya demokrasi demi melanggengkan kekuasaan politik dinasti. Saya semakin sedih saat banyak pihak mengatakan kalau sudah tidak ada kredibilitas dan integritas diragukan, bicara apa saja sudah tidak dipercaya. Putusan hari ini, yang ketiga ini, yang putusan perkara nomor 90, lebih parah ketimbang yang sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Bahkan kalah tuh Orde Baru. Ada dua dampak. Pertama tuh terhadap MK-nya sendiri, yang menurut saya legitimasinya akan semakin turun, karena jadi mengkonfirmasi bahwa ternyata benturan kepentingannya nyata gitu ya, antara Ketua MK dengan satu-satunya orang di bawah usia 40 yang namanya beredar, yaitu Gibran. Yang kedua, dalam konteks demokrasi Indonesia secara lebih umum, menurut saya sih jadinya ada penggunaan lembaga yudikatif untuk membentuk politik dinasti. Bahkan kalah tuh Orde Baru. Ini lebih parah ketimbang yang sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Tidak pernah mungkin di dunia ya,
apalagi di Indonesia, ada calon presiden sedang berdebat menjulurkan lidah, bergoyang-goyang seperti itu. Ya, ini perlu diperbaiki. Jujur sajalah kita. Harus diingat, Prof. Mahfud itu memang pakar hukum tata negara. Tapi di hukum tata negara kan sering bicara pasal 33. Harus diingat, Caimin itu kaya dengan pengalaman sebagai politisi senior di eksekutif maupun legislatif. Ini harus betul-betul disiapkan. Kalau tidak, itu akan jadi forum pembantaian baru bagi Gibran Rakabuming. Saya harus jujur mengatakan, partai politik kita punya masalah serius dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Rusak proses kaderisasi, tidak hanya di partai Bang Masinton yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang. Sabar. Oh iya. Nggak ngambek maksudnya. Ngambek juga lah itu, harus jujur juga itu, sedih juga itu. Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh. Tiba-tiba partai sebesar Golkar, kadernya banyak yang mumpuni, diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon. Ini bukan soal faktor usia ya, ini soal kemampuan yang dipertontonkan di publik dan ruang politik negara. Apa ya, saya kok memandang posisi Gibran di kursi Wapres itu tidak penting. Jawabannya adalah karena saya mencoba membandingkan besaran gaji plus tunjangan yang diterima oleh Gibran, saya bandingkan dengan kinerjanya selama 1 tahun ini. Saya sungguh-sungguh tidak tahu ya, apa ya pencapaiannya, atau paling tidak apa ya wacana kebangsaan yang besar, apa ya narasi dahsyat dalam lingkup kenegaraan yang sudah diproduksi oleh Gibran sebagai seorang wakil presiden. Saya tidak menemukan jawabannya. Jadi kalau 1 bulan Gibran itu pendapatan kotornya sekitar 40-an juta, menurut saya terlalu tinggi. Menurut saya terlalu tinggi. 1 tahun berarti kan penghasilannya sekitar setengah miliar ya, hampir 500 juta. Itu baru bicara soal duit tuh, bicara gaji dan tunjangan. Kalau kemudian kita bicara pengamanan wakil presiden, transportasi wakil presiden, dan layanan-layanan lainnya, sarana prasarana lainnya juga dimasukkan ke dalam kalkulator, saya yakin jumlahnya jauh lebih fantastis lagi. Tapi tadi saya katakan, besaran itu sungguh-sungguh tidak sebanding dengan kontribusi Gibran bagi negara ini dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden. Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju? Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK, semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Jagat maya tengah dihebohkan dengan cuplikan pernyataan seorang pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dalam film dokumenter Dirty Vote yang tayang pada Februari tahun 2024. Ia menyebut bahwa pejabat negara tak tahu malu dan memiliki mental culas guna menjalankan sebuah skenario kotor. Pasalnya, ucapan tersebut dikaitkan dengan jejak digital Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming sebelum dirinya menjabat sebagai Wapres. Dalam video singkat yang dibagikan ulang oleh akun X @oposisi6890, terdapat cuplikan video dari film dokumenter tersebut. Dokumenter itu sendiri berkonsentrasi pada dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dinilai merugikan salah satu paslon Capres dan Cawapres. Potongan video merekam ucapan Bivitri Susanti yang menyinggung tentang sikap tak tahu malu seorang pejabat dalam menjalankan skenario kotor. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, nggak perlu kepintaran atau kecerdasan.
Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu, ucap Bivitri Susanti. Video tersebut kemudian disandingkan dengan jejak digital Gibran, di mana putra sulung Jokowi tersebut sebelumnya sangat aktif bermain media sosial X sebelum dirinya terpilih sebagai Wakil Presiden RI. Saat masih menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming sering membalas cuitan warganet, baik itu tweet berisi pujian atau cacian kepada dirinya. Dalam cuitannya pada tanggal 28 Januari tahun 2023, Gibran secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya tidak memiliki rasa malu. Saat ditelusuri, hal ini bermula ketika Gibran Rakabuming mengunggah potongan berita dari Singapura yang memberitakan rencana dirinya untuk maju di pemilu 2024. Salah satu warganet lantas menerjemahkan koran Singapura tersebut yang merinci bahwa Gibran Rakabuming, putra dari Jokowi, akan meramaikan pemilu 2024. Warganet lainnya kemudian menilai bahwa seharusnya Gibran memiliki rasa malu karena diberitakan demikian oleh koran di luar negeri. Pasalnya, hal itu bukanlah sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Terlebih, publik pun masih mengingat ucapan Jokowi yang menegaskan bahwa Gibran belum cukup umur sebagai capres-cawapres. Gibran lalu membalas cuitan warganet tersebut dengan kalimat yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki rasa malu. "Awok wakakaok tapi saya nggak punya malu pak," balas Gibran Rakabuming. Unggahan lawas Gibran itu pun dikaitkan dengan pernyataan Bivitri Susanti terkait sikap tak tahu malu yang dimiliki pejabat negara untuk menjalankan skenario kotor. Cuitan tersebut pun sontak menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang menyinggung isu pemakzulan Gibran Rakabuming. Kalau jadi seorang Gibran mestinya malu dan nyatakan sikap mundur dari jabatannya saat ini. Muak juga dengan orang seperti ini. Tak punya rasa malu, tulis akun @erdo **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 *
Kalau keluarganya punya malu, mereka tidak akan begitu. Malunya hilang tertelan kerakusan. Komentar @suta **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 *:**::::::::Tambah @Ray **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 *::::::::::::::::::@@rayastris. Orang yang nggak punya malu itu berawal dari minus etika, kemudian minus moral, dan akhirnya putus urat malunya, sambung @FZ_*********************. Bahasa dan tulisan Gibran menunjukkan kepribadian dia yang sesungguhnya, timpal @saib **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 ation